sekarang kita coba masuk ke batuan metamorf gitu kan ya. Nah, nah, ini kan ya, kemarin kita sudah membahas ini. Kalian semoga masih ingat gitu kan, jadi bahwa kita batuan beku adalah batuan yang ini juga beku, berarti dari sesuatu hal yang liquid, yang fluid lah ya. Jadi bukan liquid, jadi dari suatu material yang viskos gitu kan ya. Viskos kan kalian ketika di vulkano gitu kan ya dibahas bahwa kita punya material itu cair, kemudian padat kan ya, selain gas, cair, padat. Nah, antara cair dan padat ada yang namanya disebut sebagai material viskos. Itu kan ya, seperti lava, seperti magma. Dia padat sebenarnya. Kenapa kita tahu bahwa itu padat? Gitu kan ya. Salah satunya ketika kita membahas tentang struktur bumi secara fisika kan ya. Ada gelombang P, ada gelombang S kan ya. Nah, kalian masih ingat kan ya? Nah, gelombang P semua medium bisa dilewati. Gelombang S hanya material padat saja. Material cair, apalagi gas, dia tidak bisa melewati itu gelombang S. Nah, kita tahu di struktur bumi, ketika kita membahas struktur bumi, itu kan ya ternyata ya ada material yang S itu tuh bisa lewat. Yaitulah astenosfer kan ya, dan astenosfer, material-material astenosfer itulah yang muncul ke permukaan kan ya, yang menjadi cikal bakal menjadinya magma, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa magma itu sebenarnya padat, tapi padatnya padat yang viskos lah. Jadi material viskos sebenarnya gitu kan ya, yang ya kalau cuma kita punya ada fasa padat, cair, gas, ya dia sebenarnya masuknya ke fasa padat, tapi dalam berbentuk fluid. Makanya istilahnya fluid, bukan liquid gitu kan ya. Oke, nah itu apabila membeku gitu kan ya, karena terbentuk di kedalaman, naik ke permukaan, suhu dan tekanan berubah kan ya menjadi semakin dingin, ya wajar dia akan membeku sesuai dengan nah, ternyata setiap material, setiap mineral, maaf, itu mempunyai titik beku masing-masing kan ya. Makanya dikenal dengan adanya seri Bowen. Itu kan ya, seri Bowen itu kan pembentukan mineral-mineral berdasarkan titik beku. Berdasarkan titik bekunya masing-masing. Misalnya olivin hanya bisa membeku di sekitar 1.200 sampai 1.000 gitu kan ya. Kemudian nanti ada ini berarti piroxen segala macam, kuarsa yang paling dingin ya walaupun dinginnya pun di 600 sampai 500 derajat kan ya, kuarsa itu kan. Makanya tidak mungkin kita dalam batuan beku, kalian mengobservasi batuan beku, tidak mungkin kalian mendapatkan olivin bertemu bareng gitu kan dengan kuarsa. Tidak mungkin karena tadi titik bekunya berbeda-beda gitu kan ya. Nah, kemudian ya tadi nanti akan dibagi-bagikan ya batuan beku, kalian masih ingat akan diklasifikasikannya berdasarkan tadi komposisi mineral yang mencerminkan komposisi dari magma, asamkah, apa namanya intermediate atau basa atau ultra basa. Nah, ya, itu diklasifikasikan mempunyai nama-nama sendiri. Kemudian selain itu juga diklasifikasikannya akan berdasarkan tekstur kan ya, tekstur yang halus, jadi yang dan tekstur atau avanitik, dan tekstur yang kasar atau vanerik. Kenapa kita penting? Ya tadi tekstur ternyata menggambarkan apa namanya ya mencerminkan dari di mana dia terbentuk. Kalau kasar-kasar itu berarti dia di bawah permukaan. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi suhu magma. Kalau kan tadi saya sudah bilang kalau semakin ke dalam itu kita punya yang namanya gradien geotermal. Di kerak bumi itu gradien geotermal itu adalah semakin turun eh, apa namanya kedalaman turun 1 per kilometer, maka suhu akan naik kira-kira di 25 derajat sampai 27 derajat gitu. Berarti kalian bisa bayangin, berarti kedalaman 1 kilometer itu suhu kalau ditambah dengan suhu permukaan 25 berarti sekitar 50 derajat. Itu kedalaman 1 kilometer. Kedalaman 2 kilometer berarti sekitar 50 sampai 75 derajat. Itu aja. Jadi dia akan bertambah 75. Nah, seperti itu berarti kan semakin dalam akan semakin panas kan ya. Nah, berarti suhu di sekitar magma itu hampir sama dengan magma, tidak terlalu jauh berbedanya. Itu kan ya, sehingga pembekuan akan lambat. Itu kan karena magma mungkin suhu di 1.200, kedalamannya
kalau dihitung-hitung mungkin hanya 1000 derajat misalnya di kedalaman itu suhunya. Berarti kan tidak terlalu beda kan ya, perbedaan suhunya, sehingga magma membeku secara lambat gitu kan ya. Nah, ketika lambat membekunya itu akan memungkinkan terbentuknya mineral-mineral secara sempurna. Kalian mungkin sudah praktikum kan ya, ada yang bentuknya hidral gitu kan ya, ada yang subhedral, ada yang bahkan nanti kalau sangat cepat afanitik bahkan anhedral, tidak terbentuk bahkan gelas gitu kan. Berarti kalau kalian bisa membayangkan, oh berarti kalau mineralnya gelas tidak berbentuk kristal, oh berarti dia membekunya sangat cepat. Kalau membeku sangat cepat di mana? Berarti harus suhu antara magma dengan sekitarnya itu harus bedanya sangat tinggi gitu kan ya. Ya berarti satu-satunya itu adalah di dekat atau di permukaan gitu kan ya. Makanya magma yang muncul ke permukaan yang berubah menjadi lava gitu kan ya, itu pasti ketika membeku akan menghasilkan mineral-mineral yang sangat halus gitu kan, yang kita sebut sebagai avanitik. Nanti dibagi-bagi lagi gitu kan ya, diklasifikasikan berdasarkan itu. Nah, kemudian kalian juga sudah membahas tentang sedimen kan ya. Lihat di sini di gambarannya sedimen pasti selalu ada di permukaan. Sudah kita bahas tadi gitu kan ya. Harus melalui dulu proses pelapukan, erosi, kemudian transportasi gitu kan ya, untuk mendapatkan sumber dari sedimen, kemudian baru diendapkan di tempat yang lebih rendah biasanya yang kita namakan sebagai cekungan lah. Bisa danau, bisa laut dalam, bisa sungai gitu kan ya, bisa laut dangkal gitu kan ya. Nah, setelah itu akan mengalami proses litifikasi kan ya, berupa sementasi, diagenesis dan kawan-kawan, sehingga akhirnya membentuk semen segala macam, jadilah batuan sedimen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang batuan metamorf itu kan ya. Apa namanya, yaitu batuan seperti yang didefinisikan, batuan terakhir yang ya seri batuan terakhir lah itu kan ya di sini, yang yaitu kalau kalian bisa definisi, jadi ini adalah batuan batuan yang mengalami proses metamorfisme berarti kan ya. Nah, itu apa batuan mengalami metamorfisme, jadi mengalami perubahan gitu kan ya, akibat suhu kemudian yang sangat tinggi gitu kan ya. Nah, berarti apapun gitu kan ya, apakah itu batuan metamorf sendiri, apakah itu batuan sedimen, atau kalau batuan beku gitu kan ya, kalau masuk ke zona metamorf dan dia akan berubah menjadi metamorf gitu kan ya. Nanti batuan aslinya eh, akan ada apa namanya, akan beda-beda berarti kan ya. Bisa apa namanya, protolit di istilahnya. Protolit jadi batu asal itu kita sebut istilahnya adalah protolit. Nah, protolit itu sedimen, bisa batuan beku, bisa batuan metamorf lagi. Berarti bahannya aja sudah beda. Makanya bisa berbeda kan ya. Tadi bisa tekanan tinggi, bisa kalau di tekanan tinggi saja, bisa temperatur yang sangat tinggi bisa saja, atau keduanya. Nah, berarti kan bahannya beda, cara pembentukannya beda gitu kan. Maka pasti hasil metamorfnya pun akan berbeda-beda gitu kan ya. Ya sama aja lah. Jadi bahannya sama, cara masaknya atau istilahnya adalah cara memasaknya berbeda, ya pasti hasilnya pun berbeda. Gitu kan ya. Kayak misalnya gampangnya analoginya, kita punya wortel, kita punya kol gitu kan ya, sayur-sayuran. Nah, kalau cara masaknya itu pakai air segala macam ya jadinya sayur sop gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tanpa air ya jadinya kan capcay. Nah, ternyata berbeda. Nah, seperti itulah contoh gampangnya. Itu bahan sama, cara memasaknya berbeda, menghasilkan batuan metamorf yang berbeda. Apalagi kalau biasanya bahan-bahannya beda. Dengan cara yang sama pun, kalau bahannya beda udah pasti hasilnya akan berbeda. Apalagi sudah bahannya berbeda, cara memasaknya atau cara pembentukannya yang berbeda, maka akan banyak metamorf itu yang berbeda. Makanya banyak variasinya nanti batuan metamorf tersebut. Nanti kita akan coba klasifikasikan lagi juga. Berarti nanti akan diklasifikasikan metamorf itu, kalau dari situ kita berarti akan di apa namanya, akan diklasifikasikan berdasarkan bahan dan bagaimana cara dia terbentuk. Ini pun sudah terlihat kan ya, eh, apa mention di awal bahwa lihat dia hanya terbentuk di bawah permukaan.
Tidak pernah, karena tadi syaratnya temperatur tinggi atau suhu tinggi itu hanya terjadi di bawah permukaan. Tidak pernah ada metamorf muncul di apa terbentuk di permukaan. Gitu kan ya. Berarti kalau ada batuan metamorf yang muncul di permukaan itu berarti kita bisa membayangkan bahwa proses geologinya itu sangat berarti ada satu proses geologi yang menakjubkan, yang membuat sesuatu yang ada di bawah itu bisa muncul ke permukaan. Sama aja dengan misalnya batuan beku plutonik, bukannya kayak granit segala macam itu yang alfanerik semua itu hanya ada di bawah permukaan. Nah, kenapa bisa ada di atas permukaan? Nah, itu biasanya kita bahas di tektonik. Kenapa dia ada di permukaan gitu kan ya? Apakah ya mungkin bisa aja misalnya pelapukan. Tapi kan pelapukan sampai 5 kilometer itu membutuhkan waktu sangat lama. Itu keberadaan prosesnya mungkin misalnya tanahnya melapuk gitu kan ya. Mungkin apa namanya prosesnya sangat ya sampai puluhan sampai ratus juta lah. Atau ada proses lain, biasanya tektonik yang membuat dia muncul ke permukaan gitu kan ya. Nah, itu salah satu tujuan apa namanya kita salah satu tujuan belajar geologi itu kita mempelajari kan proses-proses geologi. Gimana caranya ya kita cuma bisa karena bumi kita ini apa namanya terbentuk dari batuan ya data-data informasi yang kita dapatkan hanya dari batuan. Makanya kita apa namanya yang belajar tentang kebumian terus apa pengenalan tentang batuan itu sangat penting. Tadi untuk observasi tadi, misalnya metamorf, kok ada di permukaan nih. Nah, berarti ini prosesnya tidak sederhana nih, tidak sampai ke permukaan nih. Gitu kan ya, paling sederhana hanya pelapukan. Tapi ini nanti akan kita lihat misalnya ada metamorf yang hanya terbentuk di 15 kilometer misalnya. Bagaimana 15 kilometer bisa nyampe ke permukaan? Gitu kan ya. Berarti kan ada kalau pelapukan mungkin akan apa terlalu simpel lah menerangkannya nah, gitu. Itu salah satu nanti goalnya kita mempelajari tentang batuan ya teman-teman. Nah ini nanti mungkin di minggu depan kalian akan mungkin mudah-mudahan batuan metamorf koleksi batuan metamorf di Unpati komplit kan ya. Jadi inilah ciri khas dari batuan metamorf. Seperti batu sedimen kan ya. Ketika ingat ini adalah bukan lapisan itu kan ya. Ini adalah bukan pelapisan seperti batuan sedimen. Ini adalah ke, menerus apa mineral. Jadi ini perbedaan warna adalah perbedaan mineral gitu kan ya. Ya kan ya ada ini yang kita sebut nanti di batuan metamorf itu ada yang namanya tekstur foliasi. Inilah tekstur foliasi gitu kan khas itu kan ya khas di mana akibat tekanan dan suhu itu membuat ya tadi mineral-mineral bergabung yang asalnya random di batuan beku kan ya kalian sudah melihat batuan beku itu kan ya nah, akibat tekanan dan suhu tinggi ini bisa mengumpul sesama mineral yang sejenis. Makanya nanti yang putih mungkin kuarsa semua ini layeringnya. Yang ini adalah mungkin mineral-mineral mika, biotit segala macam lah. Misalnya gitu bergabung menjadi satu. Nah, itu yang akhirnya menghasilkan rock fabric namanya ini. Gitu kan ya. Di mana rock fabric itu akibat kebenerusan dari apa namanya penyusunan kembali regionalize dari organize daripada mineral-mineral yang sudah terbentuk sebelumnya gitu kan yang menghasilkan yang kita sebut sebagai istilahnya adalah foliasi. Makanya nanti di salah satu pengklasifikasian dari batuan metamorf itu adalah batuan metamorf non foliasi dan foliasi. Nah, ini yang foliasi lah dan ini mungkin yang contoh yang non foliasi. Itu kan yang nanti akan kita lihat. Oke. Okay. Nah ini jadi kalau kita apa namanya batuan metamorf ini itu kan ya jadi batuan metamorfik kalau didefinisikan ini berarti umumnya terjadi di bawah permukaan gitu kan ya di dekat permukaan bisa mungkin gitu kan ya kalau misalnya ya di dekat-dekat lava sinilah gitu kan ya mungkin di sini gitu kan ya tapi itu pun mungkin tidak terlalu derajat rendah lah nanti akan kita lihat itu kan ya. Nah, mungkin di sini di sekitar-sekitar sinilah mungkin yang di magma yang apabila masih panas ya tadi ya mungkin bisa muncul sebenarnya di permukaan tapi tidak nanti akan kita lihat
metamorf seperti apa yang mungkin dekat-dekat permukaan gitu kan ya. Itu tapi hampir kebanyakan sebenarnya di bawah permukaan. Ada sedikit ya tadi. Mungkin di sini ada nanti ya akibat panas tadi kan ya. Nah, di sini disebutkan terjadi di bawah permukaan hampir umumnya akibat perubahan panas, tekanan, dan satu lagi adalah aktivitas fluida yang sangat panas. Karena kemarin sudah kita bahas kan ya, di magma, magma itu kan salah satunya akan menghasilkan gas volatil dan cairan lah. Air magma nantinya itu sangat panas, nanti itu akan udama panas, itu kan ya, itu akan membuat batuan di sekitarnya mengalami perubahan yang kita sebut nanti bahasanya mungkin bukan metamorf tapi nanti kita sebut sebagai metasomatisme ini itu kan ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalnya perubahannya diakibatkan oleh adanya fluida yang sangat panas, gitu kan ya. Nah ini salah satu gambarannya seperti ini. Gitu kan ya. Jadi bisa oleh thermal, misalnya magma, jadi batuan-batuan sekitarnya. Nah mungkin hanya segini saja yang menjadi metamorf, gitu kan ya. Ini yang kita sebut sebagai metamorf kontak atau metamorf yang terbentuk oleh suhu tinggi, tekanan rendah, gitu kan ya. Misalnya dekat-dekat magma atau suhu tinggi tekanan tinggi tadi di bawah permukaan tadi gitu kan ya, nanti akan kita lihat. Yang satu lagi adalah nah kalau untuk metamorf ini kan jadi metamorf itu kan ada yang thermal ada yang ini metamorfisme ini itu kan ya, ada yang karena tekanan gitu kan ya, ada yang karena pressure, ada yang karena keduanya gitu kan ya, tekanan suhu. Nah, ini biasanya apa namanya tidak terjadi perubahan unsur gitu kan ya. Jadi unsurnya tetap biasanya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kalau ini kalau metasomatisme biasanya terjadi perubahan atau ini kita sebut istilahnya adalah isokimia. Itu artinya tidak terjadi perubahan penambahan atau pengurangan unsur kimia. Yang terjadi hanya nanti akan kita lihat berubahnya itu adalah karena proses pergantian aja, pergantian. Kalian mungkin di kimia sudah dibahas tentang ada perubahan apa namanya substitusi lah segala macam gitu kan ya, apa dari unsur-unsur tersebut gitu kan ya. Nah kalau di metasomatisme karena melibatkan fluida, fluida panas, fluida dari magma biasanya, nah, itu pasti akan membawa unsur-unsur baru. Nah ketika bertemu dengan batuan sekitarnya, maka akan menghasilkan perubahan unsur, perubahan komposisi dari kimia itu kan ya, itu berarti itu yang disebut sebagai metasomatisme itu kan ya, itu perbedaannya. Jadi kalau ini dalam keadaan padat itu kan ya, kalau ini semuanya dalam keadaan padat. Metamorf itu perubahan harus dalam keadaan padat, karena kalau cair artinya si batuannya mengalami peleburan ya sudah jadi magma jadinya ya. Nah berarti beberapa saat, beberapa kondisi, beberapa saat di mana dia belum apa mengalami peleburan gitu kan, karena kalau sudah melebur jadi magma ya jadinya batuan beku nantinya kan ya. Nah kenapa tadi istilah yang satu lagi yang harus di kalian pegang adalah dalam keadaan padat. Nah ini pun sama sebenarnya dalam keadaan padat perubahannya, cuman ada ada kontribusi dari fluida dari luar, fluida biasanya fluida dari magma melewati suatu batuan, nah terjadi perubahan pada batuan yang asalnya tadi protolit tadi ditambah dengan menambah beberapa unsur gitu. Karena kan ini kembali lagi kalian harus review lagi tentang definisi dari mineral kan ya. Jadi kalian harus ingat lagi tentang definisi mineral, bahwa mineral itu kan ya pertama adalah padat, kemudian mempunyai yang pasti mempunyai unsur tertentu apa senyawa tertentu kan ya. Ada juga memang yang berupa unsur gitu seperti native element gitu kan ya. Nah biasanya berupa senyawa gitu kan ya itu. Nah karena berupa senyawa tertentu maka dia menghasilkan kristal tertentu kan gitu ya. Nah apabila unsurnya senyawanya berubah gitu kan ya, maka kristalnya pun akan berubah bentuknya. Berarti mineralnya pun akan berubah. Nah gitu apa namanya konsepnya gitu kan ya. Tapi perubahannya itu dalam keadaan padat gitu kan. Nanti akan kita lihat apa aja yang membuat dia berubah. Itu ya.
Jadi ingat lagi tentang mineral. Jadi ya nanti jadi komposisi mineralnya si batuan itu akan berubah gitu kan ya. Tapi kenapa berubah ya? Tapi karena tadi akibat tekanan suhu tinggi si mineral-mineral tadi ya bersubstitusi lah unsur-unsurnya segala macam menghasilkan senyawa baru. Ya, senyawa baru berarti kalau dalam keadaan padat berarti dia mempunyai kristal yang bentuk kristal yang baru ya berarti dia membentuk mineral yang baru gitu. Tapi berbentuknya dalam keadaan padat kan ya. Itu tentang konsep dasar atau istilah dasar dari metamorf gitu kan ya. Jadi nah, ini perbedaan antara metamorf dengan metamorfisme tadi kan ya. Kalau metamorf itu tadi transformasi batuannya akibat perubahan suhu, tekanan atau keduanya gitu kan ya, tanpa mengubah komposisi kimia. Berarti dia isokimia gitu kan ya. Si batuan itu secara keseluruhan. Kemudian walaupun ada pun tidak terlalu ya pokoknya hampir dikatakan isokimia lah. Pengontrolnya biasanya tadi hanya panas, tekanan atau nanti tektonik. Biasanya kan kalau panas tadi kalau ini kalau tekanan itu maksudnya apa namanya dengan bertambahnya kedalaman itu kan akibat mungkin apa namanya di permukaan bertambah tinggi gitu kan ya apakah itu perbuatan manusia dengan membuat gedung segala macam itu pun akan membuat tekanan yang bertambah kan ya. Asalnya tidak ada gedung sekarang ada gedung apalagi ditambah lagi apalagi kalau proses alamnya misalnya gunung api semakin tinggi berarti kan kedalaman akan semakin dalam itu kan yang asalnya datar kedalaman 10 kilometer gitu kan ya kedalamannya tapi kalau kalian bangun gedung dengan tapi jarang kalau gedung 1 kilometer ya kemudian tahu-tahu ada gunung api tingginya kan apa berarti ratusan meter sampai 1.000 meter 1 kilo. Jadi asalnya tadi ketinggian 10 kilometer kedalaman karena ada di atasnya ada tambahan 10 tambahan tinggi berat beban maka kedalaman pun akan bertambah kan ya seperti itu gitu kan ya. Nah itu kalau atau kebalikannya asalnya kita punya gunung, bukit, kemudian erosi yang asalnya kedalaman 10 kilometer bisa berubah kedalamannya menjadi 5 kilometer gitu kan ya. Padahal titiknya tetap, tapi yang berubah adalah permukaan misalnya hanya permukaannya bertambah tinggi atau bertambah rendah. Maka itu akan mempengaruhi apa kondisi di batuan di bawah permukaan gitu kan ya. Nah, misalnya sepi menjadi slate. Nah, ini salah satu contoh metamorfnya gitu kan ya. Hasilnya akan berbentuk mineral dan tekstur baru gitu kan ya. Ya tadi misalnya gini, contoh gampangnya. Asalnya di mineral kita itu adalah terdiri dari AB dan CD. Kan ya. Jadi senyawa AB membentuk mineral apa, senyawa CD membentuk mineral apa. Gitu kan ya. Nah, tapi itu dalam keadaan dia jadi kan misalnya batuan beku lah. Dia stabilnya di kedalaman 10 kilometer apa terbentuk di kedalaman 3 kilometer misalnya kan gitu. Berarti dia terdiri dari AB dan CD gitu kayaknya mineralnya. Apa namanya mineralnya satu mineral dua mineral satunya AB senyawanya mineral duanya CD gitu kayaknya ini yang contoh sederhananya. Nah akibat tekanan atau suhu tinggi itu kayaknya kan jadinya dia tidak stabil karena tadi berubah kan ya asalnya dia tenang-tenang saja di kedalaman 3 kilometer dengan suhu berarti kan sekitar 100 kilometer gitu kan ya maaf sekitar kalau Tiluga berarti sekitar 200 derajat misalnya dia stabil di situ tuh gitu kan ya nah tahu-tahu terjadi perubahan tekanan terjadi perubahan suhu berarti kan dia tidak stabil karena bukan lingkungan dia sudah berubah gitu kan ya ya sama aja dengan kita yang asalnya sekarang tenang-tenang aja tahu-tahu berubah menjadi lebih dingin menjadi lebih panas pasti akan menjadi tidak stabil kondisi tubuh kita sama batuan pun seperti itu. Nah, bagaimana cara dia menstabilkan kalau mineral? Ya tadi dengan proses metamorf tadi. Mungkin dengan T dan perubahan tekanan dan suhu berubah asalnya A, B, C, D tadi. Nah, kan tetap aja kan ya unsurnya komposisi kimianya adalah A, B dan C, D. Tapi ketika metamorf, nah si A-nya itu lebih stabil bergabung dengan C, B-nya bergabung dengan D. Jadinya C dan BD. Nah, karena komposisi senyawanya berubah kan ya yang tadinya AB menjadi AC yang asalnya BD apa
yang asalnya CD menjadi BD, ya berarti kan komposisi unsur kimianya, apa senyawa kimianya itu kan berubah jadi AC dan jadi BD. Ya berarti pasti membentuk kristal yang berubah juga bentuknya. Nah, karena itu berarti mineralnya pun namanya pasti harus berubah karena sudah berbeda lagi. Nah, seperti itu sebenarnya metamorf itu kan ya. Itu kalau metamorf berarti isokimia. Nah, beda dengan metasomatisme. Itu kan ya. Berarti jenis metamorfisme yang melibatkan adanya perubahan kimia kalau ini yang signifikan pada batuan ya tadi akibat adanya interaksi dengan cairan hidrotermal biasanya. Itu kan ya air hidrotermal, pokoknya air panas bisa gitu airnya apa namanya dari magma atau air yang sudah membawa ke dalam kan semakin panas misalnya kan gitu hidrotermal. Nah, biasanya hidrotermal ini akan membawa unsur baru kan. Nah, makanya fluida yang aktif tadi secara kimia, nah seringkali air gitu kan ya dengan ion-ion terlarut yang akan mengubah komposisi batuan secara keseluruhan. Nah, kalau ini berarti ada tambahan unsur kimia di sini. Nah, hasilnya maka dengan masuknya atau hilangnya komposisi kimia itu akan terbentuk mineral yang baru. Gitu kan ya. Ya, contohnya misalnya skarn pada batuan apa namanya batu gamping ketika dikontak atau apa pembentukan skarn ini yaitu batuan kalsium silikat ya pada kontak misalnya batuan gamping dengan granit akibat adanya interaksi fluida. Kayak di granit itu misalnya karena tadi magma kan ya. Nah, magma menembus batuan gamping itu kan ya akan menghasilkan yang misalnya ini itu kan karena ada interaksi fluida ini itu kan ya jadi mudah-mudahan kalian paham perbedaan antara metamorf dengan metasomatisme itu kan ya kalau ini ya tadi asalnya A B C D karena tekanan panas dan tekanan tektonik dipaksa karena tidak stabil menjadi ACBD itu kan ya tetap aja kalau komposisi kimianya kan hanya A, unsur B, unsur C, unsur D. Tapi ya tadi karena katanya aja yang berubah-ubah gitu kan ya substitusi dan segala macam lah yang mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang kimia itu ya perbedaan antara metamorf dengan metasomatisme. Oke, nah ini mungkin ya jadi perubahan apa ini hanya perbedaan yang tadi di antara metamorf dengan metasomatisme gitu kan ya. Ini chemistry-nya, kimianya apa namanya isokimia lah ya. Secara umum ini jadi bahan gitu kan ya. Kemudian ini tadi saja ini adalah timah dari ini dan mungkin akibat apa not esensialnya jadi kuliah ada tapi tidak terlalu pengaruh lah tidak sampai membuat perubahan terjadi kimia ini hanya biasanya kalau pada proses metamorfisme kalau ada cairan misalnya gini contohnya sedimen atau sedimen kan punya fosforilasan yang mungkin ketika sebelum ketika di bawah permukaan atau fosforilas itu masih mengandung air. Nah, airnya paling hanya sedikit aja makanya yang pada fosforilas itu paling hanya nantinya dia membantu katalisator aja untuk membentuk perubahan. Nah, air itu salah satu apa namanya fungsinya pada batuan adalah dia sebagai katalisator mempercepat jadi titik-titik perubahan dari membuat batuan atau mineral itu menjadi lebih cepat tidak stabil karena adanya air biasanya seperti itu ya kayak misalnya partial melting ya kenapa partial bisa terjadi melting pada kedalaman pada 200 derajat berarti kedalaman 1.200 gitu kan ya lebih kali 2.000 itu karena ada air karena kalau tidak ada air sebenarnya pada kondisi tersebut si lempeng samudra yang menunjang itu kalau tidak ada air ya apa aja dia stabil kan ya. Nah, tapi karena ada air dalam cepat tahu apa terjadinya perubahan titik lebur dari mineral memperkecil titik leburnya sehingga dia bisa lebur pada tersebut itu kan ya. Nah, kalau metasomatisme tidak benar-benar menjadi peranan penting kan ya. Kemudian akhirnya biasanya ini pressure ini kalau fluida ya udah pasti karena terjadinya di bawah permukaan atau pressure
atau di temperatur bisa fluid temperatur yang bisa kedalaman itu bisa di apa akibat dari air tanah tadi kan ya contohnya ya ini lempung jadi jis namanya atau ini limestone tambah tidak jadi sekal. Ini karena sangat penting karena salah satu penghasil mineral apa namanya yang menguntungkan lah biji gitu sekarang itu bisa memanfaatkan sekarang itu kan ya. Nah kalau dia adalah hidrotermal seperti itu ya. Oke, ini seperti itulah tadi gitu kan ya. Intinya lah inilah proses dari kamu itu kan ini selama juga ditemukan oleh si Anthony ini kan ini sudah kita bahas lah. Dan titik ini berarti kan titik dari mulai sini sampai sini lah jadi proses kamu. Kalau di sini terjadi perubahan yang sebenarnya perubahan itu batuan itu kan tadi kalau dia gini batuan kalau dia berubah tempat atau posisi sehingga bukan pada tempat dia terbentuk kan dia akan berubah menjadi tadi kalau di permukaan sama-sama pelak-pelakan itu adalah bahan batuan batuan tidak stabil dia di permukaan karena dia bentuknya di bawah permukaan kalau muncul di permukaan dia tidak stabil makanya apuk itu kan ya apuk juga bahan benar-benar itu biasanya kimia gitu kan. Kemudian nanti ada yang kalau kalian belajar sedimen ada yang disebut diagenesis. Jadi ini jadi juga kristalisasi segala macam diagenesis. Sehingga ini salah satu bagian dari proses kristalisasi sebenarnya. Nah kalau suhunya sudah di 200 derajat lebih berarti kan tadi 200 derajat itu kalau dibagi 25 maka ya berarti di sekitar 60 dari hampir 10 kilo lah ya. Ini mulai di 250 lah 10 kilo di 10 kilometer 10 kilometer kan kalau tadi kita punya 220 derajat kan di 250 derajat kan ya kita punya 10 kilo kedalaman itu kan ya ini adalah mulai proses namanya pemetaan sana ini akan berdasarkan beda kedalaman ini itu juga akan mengakibatkan variasi pada batuan ini pada batuan kamu itu kan ya sampai 700 derajat lebih itu kan ya nanti kalau dari 700 derajat sudah melting nih jadi magma gitu kan ya nah berarti di belum di 700 di sampai 1000 lah itu kan ya hitung aja kedalaman berapa titik 1000 bagi 25 itu kan ya bisa hampir jam kilogram 40 kilometer itu kan ya kedalamannya pembentukan dari kamu jadi ada kamu yang sangat saja tinggi kan ya tapi kalau kepada di permukaan kan ya kedalaman di harusnya di 10 20 30 kilometer dan lain-lainnya nanti akan kita lihat ada beberapa kamu dalam tapi sekarang muncul permukaan nah itu kan suatu hal yang sangat menakjubkan karena kalau hanya pelapukan kan pelapukan 30 km kan agak sulit dibayangkan lah yang pelapukan sampai 30 km berarti yang memungkinkan adalah dari bawah naik ke permukaan nah itu ada proses gitu dan kita bahas di geologi dinamik lah tentang tektonik intinya itu ya teman-teman di sini biasanya kalau sini akan sebagian masih berubah metal tapi sebagian lagi melting lah rata-rata di 700 800 derajat itu kan sudah mulai melting jadi di kedalaman berarti kan bisa kalian hitung lah dari kedalamannya berapa ya tinggal dibagi 25 derajat aja kan seperti itu oke itu ya jadi itulah yang makanya kenapa metamorf kebanyakan hanya terbentuk di bawah permukaan itu kan yang jarang ada di permukaan itu kan ya karena magma itu kan ya naik ke permukaan itu pun mungkin suhunya sudah mulai banyak berkurang kan ya apa namanya sudah tidak 1200 ribu lagi mungkin kalau dekat-dekat permukaan yang tadi paling di 700 di 600 gitu kan ya jadi hampir mungkin apalagi kalau misalnya perjalanan magmanya sangat cepat gitu kan ya hampir sulit dia mempengaruhi batuan sekitarnya untuk menghasilkan
apa namanya metamorf gitu kan ya. Makanya hampir jarang metamorf, hampir hampir tidak ada lah metamorf di dekat permukaan. Jadi di dekat atau di permukaan tadi, walaupun itu kontak lah misalnya seperti itu. Kan ya. Nah, ini mungkin tadi yang sudah kita apa namanya saya ini kan misalnya tadi asalnya ini, kemudian ini kan sebenarnya kalau kalian lihat unsur-unsur ini kalau kalian hitung sama-sama aja tidak ada perubahan. Kayak tadi yang kata saya mungkin asalnya A, kemudian ini sendiri, B mineral sendiri gitu kemudian karena akibat panas segala macam maka berubah apa nama maaf ini misalnya AB C D gitu kan ya. Nah akibat panas berubah jadinya bergabung nih, jadinya AC dan BD misalnya kan ini AB ini CD ini jadi menjadi AC dan BD. Nah gitulah contoh sederhananya, kalian hitung aja ini gitu kan ya. Kalau kalau bukan kalau ada terjadi perubahan jumlah unsur berarti dia metasomatisme kan gitu. Uh, Kalau metamorf cenderung isokimia. Kalian coba aja kalian itu hanya di sini berapa kan kalian masih ingat kan ya? Ini kan ini OH2 nih, hanya berarti 2 nih. Nah, di sini pun tetap H2 kan ya. Nah, ini berubah jadi air makan. Nah, seperti ini. Ya, nah kalian seperti itulah. Jadi ternyata metamorfin. Nah, ini yang kita sebut sebagai nantinya dehidrasi, proses apa namanya karena panas mengeluarkan air kan biasanya uap, uap air gitu kan yang meninggalkan mineral-mineral baru. Tapi kalau dicampur air ya ini yang kita sebut sebagai isokimia tadi, kan ya. Nah ini proses-prosesnya gitu kan ya yang terjadi pada batuan metamorf tadi. Jadi kondisi padat ingat gitu kan ya. Jadi karena kalau tadi kalau sudah melting ya jadinya magma, yang magma membeku jadi batuan beku, jadi bukan metamorf lagi. Kemudian akan terjadi perubahan komposisi mineral gitu kan ya. Tadi ini contohnya gitu kan ya. Posisi mineralnya tadi kenapa katanya Pak isokimia ya tadi memang kalau kimianya kalau unsurnya tetap gitu kan ya. Tapi tadi gabungan-gabungan dari unsurnya yang berubah. Tapi kan kita kalian mengerti soal mineral. Mineral itu harus mempunyai kimia yang sama apa kimia tertentu. Nah, karena akibat kimia tertentu akan menghasilkan bentuk kristal yang tertentu juga, gitu kan ya. Nah, ketika ini berubah susunan unsur-unsurnya, gitu kan ya, ya berarti dia akan berubah bentuk kristalnya, berarti mineralnya pun akan berubah. Gitu kan ya, misalnya ini kan asalnya muskovit, kemudian kuarsa akibat penambahan panas menjadi silimanit. Nah, berarti silimanit adalah mineral ubahan, mineral metamorf berarti nantinya gitu kan ya. Kemudian ada ini gitu kan ya. Nah, seperti itu kemudian ditambah dengan air. Nah, seperti itu ya. Itu isokimia. Jadi kalau dilihat ini pun yang salah satu yang harus kita aware juga adalah bahwa hampir semua batuan kalau pengen menjadi magma pasti harus dulu melalui proses metamorf ini. Hampir nggak ada batuan langsung gitu kan ya. Jadi kalau kan di siklus batuan itu semua batuan bisa menjadi batuan apapun gitu kan ya. Intinya kan seperti itu. Nah, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf bisa berubah menjadi batuan beku. Tapi syaratnya pasti dia harus melewati dulu proses ini. Karena harus proses melting itu di suhu 1200 derajat, partial melting ini. Gitu kan ya, apalagi kalau complete melting lah gitu. Partial melting kan di sini nih. Kalau di subduksi itu, kalau complete melting itu prosesnya ada di dekompresi melting ini. Kalau ini ada di apa namanya di subduksi lah. Nah, ini kan untuk memulai proses tinggi menjadi melting itu kan melalui proses ini nih. Suhu dari mulai 200 segala macam. Berarti harus dulu melalui proses. Jadi hampir jarang batuan gitu kan ya pada siklus batuan menjadi magma tanpa melewati proses ini. Proses metamorfisasi harus melalui metode. Jadi jarang ada batuan kalian masukin ke magma langsung jadi magma. Enggak, pasti akan berubah dulu gitu kan ya. Di sini proses ini akhirnya dia melting jadi bergabung menjadi magma gitu ya teman-teman. Itu salah satu juga selain apa dari grafik ini yang harus kalian aware. Selain suhu-suhu batas-batas suhu terjadi metamorf pada melting juga ya tadi kan jadi bahwa untuk menjadi magma
gitu kan ya. Harus dulu melalui proses metamorf, gitu kan ya. Nah, prosesnya apa aja? Ya, ini ada 4 ini, gitu kan ya. Biasanya. Nah, ini biasanya ini kan protolit nih, kondisi protolit, gitu kan ya. Ini adalah setelah menjadi metamorf. Ini yang kita sebut sebagai proses yang pertama adalah mineral rek- rek- rekristalisasi, ya, kan ya. Nah, ini biasanya kalau ini tuh akibat lebih cenderung oleh temperatur tinggi, kan ya. Di sini kan tidak ada foliasi. Berarti kalau tidak ada foliasi, biasanya apa namanya tidak ada apa namanya kecenderungan kemenerusan lah atau kemenerusan dari mineral-mineral beda dengan ini. Kalau udah bentuknya seperti ini berarti tekanan ada main tekanan ada main, ya gitu ya. Ada permainan tekanan lah. Nah kalau misalnya seperti ini biasanya suhu lebih cenderung T yang tinggi gitu kan yang asalnya kecil-kecil gitu kan ya akibat suhu dan tekanan tinggi akibat maaf suhu tinggi biasanya ya akhirnya berubah besar-besar. Mungkin mineralnya tidak berubah banyak, tapi yang menjadi berubah adalah ukuran. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses pertama adalah mineral grain rekristalisasi lah. Jadi ada proses rekapitalisasi akibat suhu tinggi biasanya. Ya, tekanan tinggi pun sama sebenarnya. Gitu kan. Tapi ini kalau bentuknya tanpa foliasi biasanya kita memasuk non foliasi ini lebih cenderung ke suhu tinggi atau chemical reaction, gitu kan ya. Kalau ini berarti metasomatisme tadi, gitu kan ya. Berarti ada karena ada ada perubahan change of original eh, gabungan mineral tadi gitu kan ya menjadi mineral metamorf baru lah. Nah, kemungkinan ini paling chemical reaksi ini gitu kan ya ini biasanya ada proses metasomatisme biasanya ada fluida yang masuk ada unsur yang masuk lah gitu kan ya sehingga merubah apa namanya komposisi dari kimia gitu kan ya. Kalau ini biasanya metasomatisme gitu kan ya. Nah, kalau ini dua ini nah biasanya adalah eh, ada tekanan. Nah, tapi berubah akibat tekanan yang kita sebut sebagai pressure solution gitu kan ya. Jadi bisanya mengandung air di sini akan menjadi apa? Jadi pelarutan. Jadi bukan larutnya itu bukan karena air gitu kan ya di sini kan tapi akibat tekanan tinggi sehingga sebagian mineral mungkin akibat tekanan tinggi berubah fasa gitu kan ya yang asalnya padat menjadi lebih lebih viskos yang kemudian akhirnya terjadi reaksi kimia. Kalau sudah kalau material sudah berubah menjadi hampir liquid gitu kan ya ya itu akan mudah apalagi suhu tinggi gitu kan ya itu akan mudah bereaksi. Nah, akhirnya tadi reaksinya ya seperti ini sebenarnya, gitu kan ya, isokimia biasanya, atau plastis deformasi, gitu kan ya. Nah, ini yang kita sebut nantinya akan kalau kita belajar struktur belajar nih, plastis deformasi, gitu kan ya. Ini benar-benar asalnya grainnya seperti ini, tekanannya seperti ini. Nah, ini biasanya akibat tektonik kalau ini. Kalau ini mungkin lebih tadi P tinggi, T tinggi. Ini lebih cenderung terjadi pada proses metamorf regional lah. Jadi ini lebih kalau berarti ini mungkin prosesnya adalah eh, P rendah T tinggi. Di sini prosesnya biasanya kalau ini adalah metasomatisme tadi ada apa namanya maka ada chemical reaction ada apa ada fluida panas yang masuk gitu kan ya. Nah, kalau ini adalah biasanya regional. Nah, kalau ini adalah biasanya tektonik itu kan ya tekanan tektonik biasanya suhu rendah tapi tekanannya sangat tinggi nanti akan kita lihat gitu kan ya. Nah, secara umum akan itu prosesnya cara masaknya seperti ini menjadinya seperti ini yang asalnya random gitu kan ya apa sederhananya gitu kan ya kemudian akibat tadi proses selama metamorfosis berubah gitu kan ya ya tadi ada change segala macam ya mungkin keempat-empat ini bisa bergabung dalam satu gitu kan ya. Nah, berubah gitu kayaknya jadi aja kecenderungan yang akhirnya kan menghasilkan eh, apa namanya eh, pengelompokan mineral-mineral yang baru menghasilkan yang kita sebut sebagai foliasi nantinya. Yang asalnya random gitu kan hitam, kuning segala macam kan ya.
akibat tekanan tinggi bergabung menjadi bersama-sama gitu kan, yang mika, yang non mika, gitu kan ya, segala macam. Nah, akhirnya berubah lah menjadi foliasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, batuan itu seperti itu kan ya, ajaibnya. Akibat ini stabil dalam kondisi P dan T yang rendah misalnya. Nah, kemudian karena P dan T-nya berubah, bisa P-nya aja, bisa T-nya aja, bisa keduanya, sehingga ternyata tidak stabil kalau dalam kondisi seperti ini. Dia lebih stabilnya ya tadi bergabung sejenis lah gitu kan ya, yang hitam-hitam, misalnya piroxen segala macam kan di sini kan ya, ada mafic mineral, ada felsic gitu kan ya. Kemudian ada quartz misalnya yang nanti akan berpindah tempat. Yang Velsik bergabung dengan yang Velsik, yang Mavic akan bergabung dengan yang Mavic, gitu kan, yang saling berdekatan sehingga membentuk kemenerusan dari mineral-mineral. Yang ini kita sebut sebagai foliasi, gitu kan ya. Dan ini beberapa proses yang lain ya, contohnya adalah ini, gitu kan ya. Ya ini adalah serpih kalau nggak salah kan ya. Ini red cell. Ini kondisi protolitnya tadi. Jadi tadi istilah protolit, batuan asalnya, yang kemudian bisa berubah menjadi ini, gitu kan ya, karena ada foliasi ini potensi asalnya. Nah, prosesnya bisa seperti ini, yang asalnya random gitu kan ya. Kalau ini karena tekanan tinggi ini gitu kan ya. Nah, bisa seperti ini nih akibat ikan ditekan gitu kan ya, digeser sebenarnya kan, sebenarnya ditekan ditekan akhirnya jadilah seperti ini gitu kan, sehingga nanti tahu-tahu dia akan kenapa bisa nah ini yang jadi pertanyaan lagi nanti gitu kan, selain kita sekarang kita hanya membahas tentang metamorfnya aja lah ya. Nah, nanti di tektonik harus dibahas nih kenapa ini bisa muncul di permukaan kan ya. Nah, ini proses ini nanti akan kita ahli metamorf itu akan mencoba untuk merekonstruksikan ini awalnya dari batuan apa nih protolitnya. Dari mineral-mineral penciri yang di sini gitu kan ya. Kita bisa tahu tadi dengan membalikkan reaksi kimia tadi, kita bisa tahu kondisi batuan awalnya seperti apa. Itu kan ya, ini salah satu contoh terbentuknya batuan metamorf. Nah, intinya adalah ini kan ya, sudah kita bahas juga di awal-awal tadi, pressure, jadikannya bisa akibat kedalaman, gitu, karena kedalaman tinggi, tekanan juga makin tinggi, gitu kan ya. Nah, ini yang akan terjadi atau panas, gitu kan ya. Nah, nanti akan biasanya terjadi rekristalisasi, gitu kan ya, karena ada pengurangan air biasanya. Jadi asalnya ada air, air berkurang ya tadi lah seperti tadi, dehidrasi tadi. Kayak ini nih. Nah, proses ini dia kan dehidrasi itu seperti ini. Itu kan ya. Airnya dipaksa untuk keluar akibat akibat suhu tinggi. Itu kan ya. Nah, ini berarti kan ini juga biasanya kedalaman. Karena tadi kita punya gradien geotermal tadi 25 derajat per kilometer. Jadi setiap turun 1 kilometer suhu naik 25 derajat. Ini pun temperatur makin tinggi gitu kan ya. Yang satu lagi adalah tadi gitu kan yang kita sebut sebagai proses metamo, metamo, metasomatisme tadi gitu kan ya. Nah, jadi apa berarti yang menjadi faktor metamorf tadi ini berarti yang menentukan jenis batuan metamorfisme yang akan terjadi gitu kan ya. Nah, ini parent rock ini gitu kan. Komposisi ini akan ini cara masaknya. Nah, selain itu juga jenis-jenis variasi metamorf sangat tergantung pada parent atau tadi protolit tadi. Jadi bahan jadi yang menjadi faktor utamanya adalah cara masaknya ini dan bahan-bahannya, cara pembentukannya, apakah ini atau gabungan keduanya atau ini. Nah, dan kedua lagi yang mengontrol adalah protolit tadi, gitu kan ya. Ini sebenarnya klasifikasi dari metamorf itu sederhana aja, sebenarnya ini aja, gitu kan ya tadi. Jadi akan ada tiga batuan metamorf, itu kan ya, akan tiga jenis batuan metamorf secara umum. Yang pertama bentuk akibat, yang A ini berarti thermal gradient tadi. Jadi suhu tinggi, tapi kan ya kan ini suhu dan ini kan yang ke bawah ini adalah tekanan. Nah, ini berarti suhu tinggi, tekanan rendah, gitu kan ya. Nah, ini biasanya ya tadi batuan-batuan yang diterobos oleh batuan beku, oleh magma. Nah, itu kan ya biasanya karena
salah satu sumber panas kita apa namanya di bawah permukaan kita di bumi kita ini adalah ya magma gitu kan ya, selain dari kedalaman tadi gitu kan ya. Atau yang ini, kalau ini adalah dua-duanya yang B ini. Berarti suhu naik, tekanan pun naik. Yang kita sebut sebagai regional. Tekannya kenapa regional? Ini karena biasanya kan dipengaruhi oleh tadi, dalaman tadi. Itu kan oleh beliau lah, gitu kan ya. Bisa batuannya makin dalam karena mendalam atau tadi karena permukaan semakin apa namanya? Permukaan bumi kita semakin tinggi gitu kan ya, dengan adanya gunung api lah segala macam misalnya bisa berubah akibat pelapukan jadi penumpukan sedimen di atas itu pun akan apa namanya akan merubah permukaan dari bumi kita kan ya, yang akan kita lihat. Nah yang ketiga adalah nah ini yang sebenarnya ini kondisi yang tadi di mana tekanan tinggi tapi suhu rendah. Gitu kan. Nanti akan kita lihat. Ini khas. Gitu kan. Ini kalau kalian masih ingat, ini adalah nantinya di daerah-daerah subduksi. Kenapa kita bisa tahu daerah subduksi nanti akan kita lihat. Gitu kan ya. Nah, ini C ini adalah tadi karena tekanan tinggi tapi suhu yang rendah. Nah, biasanya hanya terjadi hanya di sini juga kan disebutkan hanya terjadi jadi di kondisi daerah subduksi lah bisa ada kondisi di mana suhunya relatif rendah ya serendah-rendahnya juga kan ya di 200 di 300 400 derajat lah 500 tetapi tekanan sangat tinggi gitu kan. Itu hanya jadi di daerah subduksi itu di daerah C. Jadi yang A ini T tinggi P rendah, ini T tinggi P tinggi, ini T rendah P tinggi gitu kan ya. Nah berarti tadi cara masaknya berbeda walaupun sumbernya berbeda sama nanti akan menghasilkan apa namanya fasies metamorf yang berbeda. Jadi kalau kalian menemukan hornfels gitu kan ya, nanti kalian akan di minggu depan kalian akan praktikum tentang batuan metamorf. Nah, kalau hornfels, oh berarti ini adalah seri yang A nih. Hornfels ini hanya karena suhu tinggi biasanya tekanan rendah. Ini bisa muncul di dekat-dekat permukaan berarti ini. Ini kan nggak terlalu dalam lah. Ketika ini kan tidak lebih dari tekanannya 200 megapascal, gitu kan ya. Kita pun sebenarnya punya gradien tekanan. Gradien tekanan pun hampir sama sebenarnya di 25 sampai 26 megapascal per kilometer juga, itu kan ya. Nah, berarti kan ke kilometernya mungkin tidak terlalu tinggi, di sini di sekitar 4-5 kilometer lah. Tapi ya tadi, di situ mungkin batuannya dekat dengan si, apa namanya, dekat dengan dapur magma lah, misalnya kan ya. Nah, ini kalau sini sudah mulai partial melting nih di sini nih suhu. Nah, ini adalah titik-titik ini adalah bagian partial melting. Jadi untuk sebagian apa namanya mineral udah melebur menjadi magma di sini kan ya. Tapi kalau yang masih kuat akan suhu suhu leburnya sangat tinggi, ini akan berubah menjadi granulit nanti. Kan ya. Nah, ini berarti kali kalau ada seri dari mulai zeolit, green schist, nah kalau ada green schist, ini karena emang berubah batuannya itu warnanya hijau dari karena mineral tertentu lah. Yang warnanya hijau yang merupakan mineral penciri dari mineral apa namanya metamorf gitu kan ya. Kemudian ya diakhiri dengan eklogit. Jadi kalau kalian punya eklogit udah pastilah ini kedalaman tinggi, suhu tinggi lah kalau eklogit ini sangat keras lah batuannya gitu kan ya. Eh, kemudian ini adalah blueskis. Jadi kalau kalian menemukan blueskis, ini pasti daerahnya tekanan tinggi, suhu rendah. Nah, ini berarti salah satu penciri daerah subduksi adalah apabila kalian mendapatkan batuan blueskis ini. Memang warnanya biru. Ini dari mineral, ya tadi mineral yang terbentuk akibat tekanan tinggi suhu rendah, masalah glaukovan nama mineralnya. Gitu kan. Dia warnanya biru memang. Nah, kalau udah blueskis sudah pasti ini hasil dari apa subduksi. Nah, kalau eklogit bisa subduksi, itu kan ya bisa juga sebenarnya dia adalah seri yang kan kalau eklogit. Tinggal nanti ada mineral-mineral penciri lainnya lagi untuk menentukan apakah dia eklogitnya karena seri yang C ini atau yang seri yang B ini. Kan ya, itu metamorf sebenarnya semuanya aja nanti serialnya. Nanti yang diulang-ulang adalah grafik ini sebenarnya.
Nah, ini hanya untuk cari aja gitu kan ya. Ini yang tadi kan pressure tinggi tadi kan ya, yang ini bisa pressure tinggi itu ya tadi ada nanti sebenarnya ini nih harus deformasi dulu lah gitu kan ya. Ada yang disebut sebagai ini kalian ini hafalin aja lah ini kan ya. Jadi disebut sebagai litostatik artinya batuan ditekan. Ini kalau ini hanya terjadi pada burial tadi gitu kan kalian ditekan dari segala arah dengan apa dengan tekanan yang sama yang kita sebut sebagai litostatik atau tektonik yang kalau tektonik adalah kita sebut sebagai diferensial stress. Kalau ini ditekan dengan besaran yang sama lah artinya. Jadi tekan kan tiga dimensi ya. Jadi vertikal kita punya dua arah vertikal, maaf, satu arah vertikal, dua arah horizontal kan ya. Nah, ini ketiga-tiga arah ini sama. Kalau bahasa strukturnya itu ini sigma satu, nanti kalian kenal lah. Sigma 2, ini sigma 3 lah. Gitu kan ya. Itu berdasarkan dari besarannya. Sigma satu lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 3 biasanya. Nah, ini ketiga-tiganya sama. Jadi tidak ada sigma satu, sigma 2, sigma 3 lagi karena tiganya sama. Ya, berarti ditekan batu. Jadi yang berubah adalah volume dari batuan. Yang asalnya besar, gitu kan, yang seperti gini, ditekan menjadi mengecil, volumenya mengecil. Tapi kebayangkan ya, berarti densitas ini dengan densitas ini akan lebih besar ini. Berarti kebayang asalnya batuannya apa, seperti ini, kalian tekan, ya pasti akan lebih keras. Ya, paling sederhana mungkin yang gampang kalian coba-coba dalam misalnya kue bolu lah ya. Kue bolu kan besar tuh. Kalian coba tekan kue bolu ini dari segala arah menjadi kecil kan ya. Tapi pasti akan lebih padat, akan lebih keras dibandingkan tadi kue bolu yang masih belum kalian tekan, ya kan? Nah, sama batuan pun seperti itu. Nah, kalau ini adalah ketika tadi yang disebut sebagai differential stress, artinya tiga arah gaya ini ada berbeda besarannya. Misalnya ini kebetulan yang lebih besar arah horizontal yang ini, misalnya berarti ini jadi sigma satunya, nah ini yang mediokarnya sigma 2, nah ini sigma 3. Nah, biasanya akan membentuk foliasi yang eh, kalau ini foliasi aja, nah kalau ini adalah foliasi yang terlipat-lipat nantinya. Nah, ini yang terjadi pada proses biasanya kalau ini regional, kalau ini lebih ke nanti yang C biasanya akan muncul seperti ini, gitu kan ya. Yang ini yang variasi ini adalah biasanya pastis deformasi, gitu kan ya. Yang tadi ini kalau nanti suhu itu kan tadi rekristalisasi, kalau metasomatisme itu chemical reaction, gitu kan ya. Nah, kalau ini yang tadi diffusion tadi biasanya, gitu kan ya. Pressure solution tadi, maaf, pressure solution tadi. Kalau ini yang terjadi adalah tadi apa plastik deformasi ini biasanya. Itu kan ya yang terjadi adalah lipatan-lipatan. Oke, nah ini apa namanya panas, gitu kan ya. Kalau panas tinggi, gitu kan ya. Nah, nah biasanya adalah kontak ini kan suhu ya. Jadi tekanan, kalau ini akibat tekanan, kalau ini akibat suhu. Nah tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ini yang kita sebut sebagai kan kita mainannya di kerak kan ya. Kita kalau ini udah mulai mesosfer, mantel, yang ini kan inti. Lihat kalau di kerak itu, nah ini kali ini bisa hampir kalau kalian hitung tadi, kan ini kan suhu, ini tekanan, ini kedalaman. Ya berarti ya tadi rata-rata di 25 sampai 27 derajat Celcius naik temperaturnya per 1 kilometer. Kalau kalian. Ini hanya berlaku di apa namanya di litosfer, itu kan ya. Kalau sudah masuk mesosfer segala astenosfer segala macam berubah sekitar gradien geotermalnya hanya 10 sampai nggak nyampe 15 lah, 10 derajat per kilometernya. Inti pun seperti itu gitu kan ya. Ya, ini kan ya karena semakin ini berarti kalau di inti bahkan kenaikan suhunya itu ya semakin rendah gitu kan ya per kilometernya. Nah, inilah gradien geotermal kita ini di litosfer kan ya 25 derajat per kilometer ini heat ini gitu kan ya. Nah, jadi tapi ada satu kondisi. Jadi ini regional umumnya seperti ini. Jadi nurun 25 derajat per kilometer. Gitu kan ya. Nah, berarti nanti yang akan terbentuk ya berarti regional di sini. Gitu kan ya, di sini gitu kan ya. Ini berlaku untuk di sini itu nah ini nih, gradien geotermalnya ini. Yang dari
putus-putus ini adalah garis termal yang tadi mengikuti 25 termal tadi. Nah, kalau dekat-dekat suhu tinggi, nah berarti menangkit naik kan ya suhunya. Berarti mungkin sudah tidak 25 derajat lagi. Lihat di sini. Karena ada dekat-dekat sumber panas magma, berubah sini si garis gradien geotermal kita. Mungkin kedalamannya di sini naik. Mungkin kalau dekat magma sampai mungkin 50 derajat per kilometer misalnya. Gitu kan ya. Yang normalnya 25, kalau dekat-dekat magma mungkin penurunan 1 kilometer bisa naik lebih dari 30, 40 derajat. Nah, itu memungkinkan terjadinya kontak dengan intrusi, memungkinkan terjadinya metamorfisme kontak tadi yang seri A lah, gitu kan ya. Nah, kalau seri C, nah ini kalian bisa lihat di sini. Kenapa hanya ada di subduksi? Karena tadi salah satu penjelasannya ini kan eh, apa namanya lempeng yang menujam di bawah permukaan itu suhunya dingin. Karena kenapa? Karena biasanya karena dia direndam air laut lah ya. Mungkin sederhananya gitu. Gitu kan ya. Sederhananya adalah seperti itu. Dia direndam air laut, dia mengandung di sini kan retak-retak mengandung air. Air itu kan lebih menurunkan suhu nantinya. Gitu kan ya. Nah, ketika dia masuk gitu kan ya. Nah, tadi air yang terjebak dalam rekahan itu eh, relatif mendinginkan apa namanya si batuan tadi gitu kan ya. Nah, sehingga lihat di sini kan gradien geotermal di sini 300, 600. Berarti kan kalian bisa hitung lah. 300 berarti dibagi 25 berarti sekitar 4 dikali 3 12 kilometer lah. Ini kan kedalaman 12 kilometer. Mungkin ini nambah lagi 24 kilometer kan ya. 24 ini mungkin 36 kilometer gitu kan ya. Kalian bisa hitung lah sendiri kurang lebih seperti itu. Ini di 25 kilometer, di 12 kilometer, dia suhunya adalah 300 derajat. Tapi kalau lihat di subduksi, garis yang ini, garis yang ini kalian ikuti, nah lihat, ini di kedalaman berapa nih berarti kan ya? Kalau ini 1.200 aja tadi kalau normalnya berarti kan 1.200 dibagi 25, berarti kan ini 100 dikali 12 ya. 100 itu 4, 4 dikali 12. Tuh. 4 dikali 12 berarti sekitar 48, hampir 50 kilometer lah. Ini kedalaman 50 kilometer, 1.200 derajat kayaknya. Nah, ini berarti di sini lihat, harusnya kan di sini 1.200 kan ya. Tapi di sini ternyata posisi di sini dia masih 300 derajat. Bahkan masih bisa lebih ke dalam lagi. Berarti di kedalaman hampir 60 kilometer dia masih 300 derajat. Gitu kan ya. Karena tadi adanya air yang dikandung oleh lempeng samudra tadi. Nah, ini kenapa disebut sebagai tekanan tinggi, suhu rendah. Ya serendah-rendahnya juga tetap 300 derajat lah. Tadi karena kan batas metamorf itu di 200 sampai 700 kan. Nah, biasanya kan tadi kedalaman 200 itu 8 kilometer, 10 kilometer lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di daerah sini apa namanya 200 derajat mulai terjadi metamorf itu mungkin masih di kedalaman 10 kilometer sudah apa namanya suhunya masih di apa harusnya 300 derajat. Di sini berarti mungkin masih dingin kan ya di bawah 100 derajat. Yang 300 derajatnya aja di sini nih. Kalau kita ikutin ini kan ini 300 derajat kita masukin nah di sini nih. Ini kedalamannya sudah lebih dari 60 kilometer gitu kan ya. Tapi masih 300 derajat. Itu kenapa disebut terjadi metamorf suhu rendah, tekanan tinggi. 1.200-nya aja masih di kedalaman. Jadi di kedalaman 1.200 di kondisi subduksi itu bisa masuk ke kedalaman sampai ratusan kilometer di bawah permukaan. Ya aja kalian dipikirin aja seperti itu, gitu kan ya. Nah, ini makanya ini yang C ini gitu kan ya, yang golongan C ini. Itu kan tekanan tinggi, suhu rendah. Ini khas makanya ini hanya bisa terjadi pada kondisi tektonik. Gitu kan ya, di apa namanya di subduksi. Makanya ketika kita temukan blueskis, udah pasti ini adalah ciri bahwa dulunya daerah kita adalah daerah subduksi. Gitu kan ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalian mudah-mudahan mengerti. Jadi kalau di sini adalah uh, apa gradien geotermalnya
negatif gitu kan ya. Jadi karena apa kedalaman tinggi tapi suhu masih rendah. Kalau dekat-dekat sumber magma kebalikannya. Berarti kan ya geothermalnya berubah positif lah. Artinya bahwa kedalaman baru berubah sedikit aja suhu sudah sangat tinggi berubahnya gitu kan ya, dari keadaan normal yang tadi 25 derajat per kilometer tadi. Nah, seperti itu. Berarti di sini akan terjadi kontak, di sini akan terjadi yang di sini A berarti kan ya, yang di sini adalah C. Ini salah satu perbedaan antara kontak antara yang A dan B. Nah, kalau yang B mah regional biasa aja kalian biorit, kalian ini kan ya berarti ngikutin ini nih. Ini aja terus. Nah, berarti di sini akan muncul apa namanya metamorf regional lah di sini. Yang tadi yang T tinggi, yang blueskis. Berarti di sini tuh akan terjadi muncul blueskis gitu kan ya. Yang di sini adalah golongan Hornfels tadi, yang di sini adalah blueskis gitu kan ya. Nah, akhir-akhirnya akan eklogit juga di sini kan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi posisi tektoniknya kurang lebih akan seperti itu gitu kan ya. Ini hanya kestabilan mineral saja kalian bisa baca ya tadi yang ABCD tadi. Jadi perubahan mineral secara apa namanya ya tadi kan secara padat. Jadi ini hanya lihat kan ya. Ini adalah pressure, ini adalah suhu. Jadi sebenarnya ini unsur kimianya sama. Itu kan ya, unsur kimianya sama ini antara kianit, silimanit, dan andalusit. Tapi menjadi kianit akan berubah menjadi silimanit. Tadi bilang tekanan tinggi, suhu tinggi, itu kan ya. Berarti yang mungkin unsur sama, tapi yang dia berubah adalah bentuk kristal. Itu kan ya, karena tadi setiap mineral itu akan mempunyai bentuk kristal khusus. Ketika bentuk kristalnya berubah, nama mineralnya kemudian dia berubah. Itu kan ya. Nah ini hanya adalah kianit, jadi kianit. Atau misalnya bisa aja ini nanti bisa berubah nih suhunya nanti ada sebagai degradasi. Tapi kalau kianit misalnya karena kan tekanan tidak terlalu berubah, karena berubah rendah, kemudian suhunya merendam jadi ada tapi inilah mungkin. Jadi analisis saya di sini normalnya kan ada analisis ini misalnya ya. Jadi ada analisis ini bisa berubah bijiannya ini ketika tekanan relatif tekanan tinggi. Tapi kalau suhunya berubah tinggi, maka analisis cenderung berubah menjadi mana. Nah, seperti itulah kurang lebih sederhananya. Ini cara kimia ini kalian bisa proses-proses kimia ya apa namanya contoh dari metamorf reaksi yang tadi itu kan ya bisa jadinya rekristalisasi itu kan berarti rekristalisasian ini kemudian yang tadi juga apa namanya ada beberapa reaksi itu kan ya. Nah tadi akibat misalnya reaksi kimia gitu kan. Tapi ini relatif bukan metasomatisme ya. Ini yang rekristalisasi itu kan ya. Nah, ini beberapa reaksinya gitu kan ya. Salah satu contoh apa namanya dari proses perubahan. Jadi kenapa mineralnya juga ikut berubah ya tadi inilah karena akibat tekanan tinggi, bisa akibat suhu tinggi gitu kan ya berubah. Kalau kalian hitung unsur-unsurnya, ini pasti tidak akan berubah unsur-unsurnya. Gitu kan ya. Yang berubah hanya tadi ikatan-ikatan kimianya tadi saja gitu akibat tekanan dan suhu tinggi. Gitu kan ya. Nah, seperti itu apa namanya teman-teman gitu kan ya. Kemudian nah inilah ini lebih relatif lebih apa namanya jadi orang metamorf akan ngerti inilah gitu kan ya. Tadi lebih detail lagi dari ini. Ini kan sederhana seperti ini ya reaksi-reaksi perubahan kimia kianit berubah menjadi segala analisis segala macamnya. Nah, ini lebih apa namanya lebih detail lagi gitu kan ya. Jadi kehadiran ini jadi artinya gini, ketika saya punya metamorf kehadirannya kianit apa namanya Ka ini bukan kianit kaolinit. Ketika saya ketemu kaolinit dengan kuarsa, oh berarti metamorf ini kira-kira gitu orang metamorf itu bisa tahu ini di perubahan suhu 300 nih, gitu kan 200 dengan 300, gitu kan ya pressure-nya bisa 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 dari 0 sampai tinggi lah, gitu kan ya di 8 megapascal apa kilobar, maaf ini kilobar, gitu kan ya. Nah, tapi akan berubah lagi dengan suhu. Jadi ini artinya kan ke sini
tekanan hampir sama kan ya. Nah, ini berarti yang berubah adalah suhunya. Itu kan ya berarti nanti akan berubah ketika suhu berubah maka akan berubah menjadi pirit gitu kan. Kayak itu kan pirit kalau saya kalau nggak salah mineral-mineralnya yakni oh maaf piro pirit maaf. Nah, ini ya. Nah, ini eh, keterangannya itu kan ya dengan H2O. Ya kan, kalau kalian hitung itu berarti kan berubah dari asalnya ini berubah menjadi ini nih. Itu kan ya akibat dari suhu tinggi. Terus nah berubah gitu. Jadi ini perubahan-perubahan mineral kalau kalian ini ya apa namanya mineral-mineralnya ya ini aja kan aluminium, kemudian ada apa namanya ada oksigen, ya AlSO4 aja kan ya. Ini hanya ini aja kan. Kalau apa namanya tidak ada unsur-unsur lain tambahan gitu kan ya. Ini H dan O hilang karena tadi proses dehidrasi biasanya gitu kan ya. Karena tadi karena suhu tinggi wajar menghasilkan H ini berubah menjadi uap air. Kan hanya ini aja nih, tidak ada unsur yang lain gitu kan ya. AlSO4 dan NaSO4 nanti akhirnya berubah menjadi kuarsa misalnya kan di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu kan ya. Ini berarti tadi berarti benar iskimia berarti kan ya. Kalau bukan metasomatisme. Oke, nah ini istilah tadi aja ya tadi kan ya. Bahan berbeda, cara masaknya ini gitu kan ya. Ada fluida, ada ini kalau ditambah lagi dengan bumbu-bumbu artinya ada metasomatisme berarti kan ya. Nah, pasti akan menghasilkan apa namanya makanan apa hasil yang berbeda lah. Intinya kan gitu. Jadi akan sangat tergantung kepada bahan, akan tergantung pada cara memasaknya, maka akan menghasilkan metamorf yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih seperti inilah gambarannya gitu kan ya. Cara apa namanya tadi. Nah, sekarang penjelasan sedikit tentang tekanan. Ini kan tentang suhu gitu kan ya. Ya ini jadi biasanya karena ada suhu yang sangat tinggi. Jadi bisa karena kedalaman, itu kan ya bisa juga karena metamorf. Jadi posisinya seperti inilah. Jadi kan karena asalnya di time A di sini dia posisinya. Tapi gitu kan ya karena didekati oleh apa namanya magma, diterobos oleh magma, di sini dia stabil gitu kan ya. Tapi karena magmanya ada peningkatan suhu gitu kan ya, sehingga dia modified geothermal sehingga dia di sini terjadi perubahan suhu berubahlah dia jadi gradien geothermalnya asalnya di sini kan ya. Ya, ingat yang gambaran yang ini. Nah, gambaran ini kan ya. Nah, dia gradien geothermalnya asalnya di sini gitu kan ya di sini kondisi batuan normal. Tapi karena akibat adanya magma itu kan ya. Nah, geotermal berubah kan ya. Yang asalnya tadi 25 derajat per kilometer, akibat ada magma bisa jadi gradien geotermalnya menjadi 3 kilometer apa namanya? Menjadi 30 derajat atau 40 derajat atau 50 derajat per kilometer bisa tergantung dari panasnya magma. Sehingga berubah menjadi sini ya yang asalnya stabil karena suhu tinggi jadi dia berubah. Nah, biasanya akan menghasilkan mineral-mineral apa metamorf yang non foliasi biasanya di sini gitu kan ya. Ini beberapa contohnya ada kuarsit ada hornsfels kan tadi ya kuarsit hornsfels gitu berarti kalau kuarsit ini biasanya protolitnya adalah dari batu pasir kuarsa asalnya kecil-kecil akibat suhu tinggi rekristalisasi ini kuarsanya menjadi besar-besar bergabung antara satu kuarsa dengan kuarsa yang lain sebagai respon dari suhu yang sangat tinggi gitu kan ya. Kemudian kita punya apa kalau ada hornfels atau seperti ini kalau seperti ini itu biasanya dari ultramafic biasanya gitu kan jadi peridotit gitu kan ya dari peridotit dari dunit segala macam itu akan berubah metamorf akan menjadi serpentinit biasanya itu kan kalau hornfels biasanya dari lempung itu kan ya kalau ini dari batuan kuarsa biasanya kemudian dengan batuan metamorf kelihatan di sini kan non foliasi semua gitu ya oke nah ini kalau tekanan tinggi akibat akibat pressure itu salah satu contohnya tadi kalau seperti ini nih yang saya tadi sebutkan asalnya posisinya di sini nih. Nah, ini kan asalnya 40 kilometer. Tetapi karena di sini berubah apa namanya misalnya ini
namanya sesar lah. Kalian mungkin belum belajar tentang sesar ya. Sesar ini sesar naik nih. Yang asalnya dulunya 40 kilometer, nah berumah karena permukaannya bertambah tinggi. Nah ini bisa apa aja kalau gedung sih mungkin tidak terlalu banyak berbahaya, bisa-bisa jadi gunung api misalnya ya. Tahu-tahu gunung api, tahu-tahu ada sedimen terus aja sedimen misalnya kan ya di sini cekungan asalnya. Kemudian dia terus diisi cekungan, diisi air, sedimen, akhirnya bertambah tinggi. Atau misalnya struktur, proses deformasi lah batuan asalnya yang 4 kilometer berubah sekarang menjadi 10 kilometer tuh. Yang asalnya 4 kilometer kan belum ya. 4 kilometer 4 dikali 25 kan baru 100 derajat nih suhunya. Ini stabil ya. Nah, sekarang udah jadi karena ini naik 2 kali lipat permukaannya menjadi 10 kilometer dengan proses sesar itu kan yang asalnya 4 kilometer bertambah dia menjadi 10 kilometer. Ini bisa ya tadi prosesnya bisa ini naik ada gunung misalnya tambah gunung segala macam lah gitu kan ya. Proses geologinya bisa bermacam-macam sehingga berdasarkan waktu semakin meningkatnya waktu naik kalau ini akibat struktur gitu kan jadi 4 kilometer dia menjadi 10 kilometer gitu kan ya. Nah, berarti udah 10 kilometer 10 dikali 25 itu 250 derajat kan ya. Itu sudah masuk ke kondisi dia termetamorfkan gitu kan ya. Gambaran sederhananya seperti ini. Time asalnya di sini gitu kan ya. Di sini tapi karena akibat penambahan tekanan penambahan penambahan permukaan gitu kan ya dengan permukaan naik nah dia bisa menjadi mendalam dia. Nah, mungkin posisinya asalnya diam di situ-situ aja gitu kan tapi karena tadi proses ini yang namanya yang tadi litostatik tadi biasanya ditekan segala macam. Nah, ini akhirnya menjadi tekanan tinggi, ya tekanan tinggi kita punya PVNRT dan suhunya pun akan bertambah kan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai regional jadinya. Karena tekanan tinggi dengan bertambahnya kedalaman, tekanan tinggi, kemudian suhu juga berubah tinggi. Ini regional biasanya. Nah, kalau beda lagi kalau tadi yang A kan ya, yang C. Kalau yang C khusus, itu hanya untuk di daerah di daerah Bulu Sigis itu daerah subduksi. Kalau ini mungkin nanti serinya adalah zeolit, serinya adalah greenskis gitu kan ya. Kemudian diakhiri oleh eklogit. Kalau ini makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu kan ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu proses uh, karena agak sulit kalau kita membuat batuan itu semakin dalam itu kalau kita dibikin semakin dalam itu kan subsidence lah biasanya itu tapi yang paling mudah yang terjadi proses geologi yang membuat suatu tempat menjadi makin semakin mendalam salah satunya adalah struktur geologi ini. Nanti akan kita bahas ini di geologi di setelah UTS di deformasi lah. Gitu kan ya setelah UTS kita akan membahas tentang deformasi. Nah ini yang istilah stres, diferensial stres. Nah ini biasanya kalau ada unsur tekanan, nah seperti ini kan asalnya batuan seperti ini, kita tekan, nah ini kan ya asalnya kan random, kita tekan, nah akhirnya akan dia akan seperti ini kan ya tekanan. Nah tadi seperti gambaran tadi, nah biasanya kalau ada tekanan dia akan menghasilkan tekstur foliasi ini. Tekstur foliasi biasanya namanya akan flat, berarti ketika tekanannya tidak terlalu tinggi, derajat metamorfnya tidak terlalu tinggi, bertambah tinggi menjadi filit, gitu kan ya, bertambah tinggi lagi menjadi skis. Nah ini sudah mulai muncul variasi sudah jelas. Nah apalagi udah gneiss, udah besar-besar, udah selain ditekan dia akan terjadi rekristalisasi dari mineral-mineral tadi membesar karena kan tekanan tinggi suhu juga semakin tinggi biasanya. Nah itu akan membuat terjadinya proses rekristalisasi gitu kan ya menjadi besar-besar lah menjadi disebut di sana ini namanya teksturnya adalah granoblastis lah itu ya teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti tidak terlalu sulit sebenarnya tapi tadi cuma berarti kalian akan bertambah eh, apa ya akan bertambah vocabulary kalian atau tentang mineral. Jadi mineralnya bertambah. Kemarin kan kalian di geologi di apa di batuan beku hanya mineral-mineral umum pembentuk batuan, biotit, kuarsa gitu kan ya. Piroksen, olivin, kalian sudah mengenal lah.
fosfat seperti apa. Nah, ini tambah lagi dengan mineral-mineral hasil dari metamorf. Kalian mengenal nanti ada kianit, tadi kan ada silimanit, ada andalusit gitu kan ya. Nah, seperti ada glukofan nantinya. Itu mudah-mudahan ada nanti ketika kalian. Itu berarti bertambah lagi vocabulary kalian atau pembendaharaan mineral kalian lah, dengan mineral-mineral metamorf ini. Berarti tadi ya, ini udah kita bahas empat tadi. Ini prosesnya, ada rekristalisasi, ada chemical, itu kan berarti ini biasanya kalau chemical tuh hubungannya dengan metasomatisme biasanya ini gitu kan seperti ini. Kemudian ini biasanya rekristalisasi ini thermal. Nah, ini dua ini biasanya ada tekanan. Nah, kalau ini biasanya pressure solution ini biasanya terbentuk regional gitu kan ya. Karena tekanan tinggi, suhu tinggi mengakibatkan bisa mengakibatkan terjadinya kalau apalagi di sini mengandung mineral-mineral mengandung OH ya. Nah, akibat pressure solution ini OH-nya akan keluar akan menjadi H2O yang akan membantu terjadinya pelarutan lah. Jadi diperas lah. Rasanya ini diperas airnya, nah, kemudian akibat tekanan suhu tinggi juga yang diperas kan tidak pure air, pasti dia membawa ion-ion apapun. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini yang disebut sebagai pressure solution. Itu kan ya. Jadi pelarutan yang diakibatkan oleh adanya tekanan. Kemudian lagi adalah plastis deformasi. Kalau ini pure tekanan lah. Ini yang mungkin yang terjadi pada metamorf suhu tinggi, maaf, tekanan tinggi, suhu rendah lah. Itu kan yang terjadi adalah perubahan bentuk dari mineral-mineral ini. Kan ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat ini apa namanya klasifikasinya, gitu kan ya. Ada klasifikasi foliasi dan ada klasifikasi non foliasi, gitu kan ya. Ini kelihatan di sini. Ada slide segala macam, gitu kan ya. Nah, ini akan mineral-mineral yang muncul, gitu kan ya. Tadi ini umumnya seperti ini. Kenapa umumnya seperti ini? Gitu kan ya. Karena biasanya kita bermain dengan batuan sedimen kan ya. Jadi paling mudah itu terpetamorfkan itu karena adalah batuan sedimen. Karena ini biasanya dari apa namanya protolitnya adalah batuan sedimen, gitu kan ya. Makanya kemudian ya tadi tipikal tiga bisanya ini dan slide kemudian ya. Kemudian nah ini derajat metamorfisnya. Kemudian ini nanti akan khasnya seperti ini, gitu kan. Ini berarti yang foliasi yang tadi yang berlembar-lembar tadi. Gitu kan. Nah, ini yang non foliasi. Nah, ini biasanya suhu tinggi, tekanan rendah ini. Gitu kan ya. Makanya ada hornfels, ada greenstone, gitu kan ya. Ada quartzit, gitu kan ya. Ada marble. Ini berarti marble. Perbedaan marble dengan quartzit ya tadi batuan protolitnya yang berbeda biasanya. Marble itu dari batuan gamping. Kalau kuarsit biasanya dari batuan apa namanya batu sedimen kuarsa misalnya kan ya, atau dari apa namanya dari batuan beku yang banyak mengandung kuarsa misalnya kan ya. Kemudian ini yang lainnya sama lah gitu kan ya. Tapi ini kalian baca saja gitu kan ya. Ini gambarannya yang sama seperti ini. Jadi yang ini foliasi, yang ini non foliasi. Kalau ini gambarannya seperti ini bagian dalamnya seperti inilah mikroskopiknya, gitu kan ya. Ini biasanya thermal, nah ini biasanya sudah menyangkut bisa regional, bisa apa namanya juga tadi blue skis, berarti dia skis sebenarnya, kan ya. Tapi mineral-mineral penyusunnya adalah Glaukovan. Glaukovan itu hanya terjadi pada daerah-daerah subduksi lah. Hanya kan seperti itu. Bukan beredar. Mungkin nama depannya, nah ini nama depannya biasanya kalau ada tekanan tinggi, suhu tinggi, itu kan ya, ini akan nanti depannya seperti apa, gitu kan ya. Nah, blue skis berarti karena warnanya biru, green skis, gitu kan ya, karena warnanya hijau. Hijau itu dari apa mineralnya? Silimanit, misalnya kan gitu. Kalau blue skis, biru apa? Glaukovan, biasanya kan seperti itu teman-teman. Tetap aja di belakangnya akan derajat dari metamorfnya. Nah, inilah apa namanya derajat metamorf itu akan seperti ini. Jadi di sini hanya memperlihatkan contoh-contoh komposisi ini bacaan lah gitu kan ya. Kalian nanti yang menyukai batuan metamorf gitu kan ya. Ini baca jadi ini adalah protolitnya seperti ini gitu kan ya.
Nah, kemudian nanti mineral apa yang akan terjadi dengan derajat rendah, mungkin klorit. Ini kan derajat rendah. Jadi kalau misalnya masih derajat flat, mungkin yang keluarnya adalah klorit, ada sedikit muskovit. Tapi kalau misalnya sudah keluar, misalnya mineralnya silimanit, kyanit, oh ini berarti udah derajat tinggi. Ini hanya muncul di ketika foliasinya sudah derajat gneiss, gitu kan ya. Nah, ini kyanit udah muncul jadi mineral-mineral yang asalnya tadi kan kalian kita lihat kyanit, silimanit kan sudah kita bahas kan tadi ya, silimanit itu apa namanya derajat tinggi. Itu kan yang paling silimanit yang paling kanan kan ya. Kyanit berubah menjadi silimanit nantinya kan seperti itu. Ini berubah nih mineral-mineral tadi. Oke, ya tadi sebenarnya unsurnya mungkin komposisi unsurnya berbeda, maaf isokimia ini. Tapi tadi karena ikatannya berubah-ubah segala macam, jadi senyawanya berbeda-beda, nah, akhirnya ya munculnya mineral. Tadilah gambarannya yang ini. Nah, ini kan ya. Ini kan kalau ini berdasarkan suhu yang tinggi. Nanti tekanan tinggi akan beda lagi, itu kan ya. Nah, contohnya adalah menjadi seperti ini. Itu ya. Ini mineral ini kalau misalnya protolitnya adalah batuan sedimen. Gitu kan. Nanti akan berbeda lagi kalau protolitnya komposisinya adalah misalnya karbonat. Nah, ini akan karena yang berbeda maka apa namanya mineral-mineral yang munculnya pun akan berbeda-beda namanya kan ya. Nah, ini ada talk, ada tremolit gitu kan. Kalau kita menemukan ini mineral ini gitu kan ya, oh berarti ini dulunya protolitnya adalah batuan apa namanya eh, karbonat itu kan mineral karbonat lah dari kalsit, dolomit itu kan ya. Nah, ini akan berubah-ubah jadi ini namanya. Itu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kan berarti ini memperlihatkan bahwa bahan berbeda kalau cara masaknya sama pun akan menghasilkan mineral-mineral yang berbeda. Nah, ini mineral-mineral penciri atau indeks mineral suhu tinggi, derajat tinggi, derajat sedang, ini derajat rendah, gitu kan ya. Untuk misalnya protolitnya adalah ini memang eh, eh, kerumitan dari metamorf itu sebenarnya, gitu kan ya. Oke, nah ini kalau misalnya ini beda lagi, ini adalah granitis, gitu kan ya. Jadi batuan asam, gitu kan ya. Nanti kuarsanya akan berubah menjadi biotit, tuh. Kemudian berubah lagi nanti kuarsanya akan menjadi ini, gitu kan ya, garnet. Vesparnya nanti akan berubah menjadi hornblende, kemudian akan berubah menjadi ortopiroksen. Nah, bisa seperti itu tuh, gitu kan ya. Jadi ini pemunculan mineral-mineral indeks untuk apabila protolitnya adalah batuan beku mifik, gitu kan ya, kayak granitis, dan segala macam. Nah, ini yang beda lagi, ini untuk apa namanya ultra basah, atau basah, gitu kan. Akan muncul lagi mineral-mineral yang ini. Gitu kan ya, kalian bisa baca, nggak usah dihafal sebenarnya, gitu kan ya. Nggak usah, kecuali mungkin saya iseng nanti ngeluarin ini salah satu mineral ini aja dari untuk ABCD bisa aja sih sebenarnya, gitu kan ya. Ya paling kalian. Tapi kalau dalam kehidupan sehari apa pekerjaan nanti khususnya untuk geologi mungkin ya untuk TGF, untuk TEPM, mungkin ini tidak terlalu penting, gitu kan. Kalian hanya pengetahuan aja. Tapi untuk TGL mungkin ini sedikit penting, apalagi kalau kalian apa namanya nanti akan menggeluti bidang-bidang mineralisasi lah, gitu kan ya. Ini sangat penting lah. Tapi ya setidaknya jangka pendeknya ya ini kalian mungkin harus sedikit dibaca, setidaknya kalian lihat lah, kalian baca untuk kepentingan UTS. Dan mungkin saja nanti saya akan mengeluarkan misalnya yang protolitnya ABCD misalnya, atau BS. Protolitnya adalah metabasic, low grade-nya akan muncul mineral ini, benar atau salah. Nah, misalnya seperti itu ya. Terpaksa harus baca. Ini gambaran seperti tadi aja, sebenarnya diulang lagi, gitu kan ya. Tekanan tinggi, jadi ini proses-proses tadi perubahan mineral-mineral itu bisa seperti ini nanti bentuknya, foliasi dan non foliasi, gitu kan ya. Nah, ini derajat tadi
Jadi kan tadi posisi yang ini kan sebenarnya gambaran ini tuh hampir sama dengan ini. Yang beda ah, mana? Sama-sama ini sebenarnya gitu kan ya. Cuma dibalik kalau ini. Kalau ini jadi nolnya di sini. Kalau tadi kan nolnya di atas. Ini nolnya di sini. Jadi ini suhu tinggi, ini tekanan tinggi. Ya berarti kalau gitu berarti ini adalah A kan ya, metamorfik yang suhu tinggi, tekanan rendah. Yang ini yang regional. Yang ini adalah yang subduksi tadi blueskis gitu kan ya. Jadi semakin kalau ini semakin ke atas, suhu semakin tinggi, ke kanan semakin sama aja. Di mana ini lokasi kalau kita mau nyari ini, ya di sinilah posisinya. Kalian ingat-ingat aja, tahu-tahu aja saya ngeluarin gambar ini untuk ngeluarin untuk TS nanti saya gambar ini jadi 1, 2, 3, 4 dan kalian harus membaca berarti harus menghafal. Mungkin gitu kan saya keluarkan ini sebagai isian singkat lah. Saya mungkin UTS tidak akan mengeluarkan apa namanya esai, tapi mungkin isian singkat dari gambar-gambar lah. Itu kan ya dari gambar-gambar ini kalian berarti kan ini tinggal tahu aja EA itu apa. EA itu kan berarti kalau ekologi. Tapi sebenarnya kalian harusnya ingat dengan ini ekologit itu suhu tinggi, tekanan tinggi. Itu kan ya dia bagian regional. Berarti mungkin ini pasti ekologit nih. Itu kan yang ini pasti blueskis. Itu kan ya kan blueskis gitu kan ya. Ini grindstone kan grindstone di sini gitu kan ya. Uh, itu kalau uh, apa namanya P itu adalah preheated gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ini kan ini udah sebenarnya ini udah hampir jarang sih sebenarnya greenstone di sini gitu kan ya karena seperti tadi apa kedalamannya kan greenstone ini eh, apa namanya hampir jarang sih sebenarnya muncul di sini. Kan seperti yang saya tadi ini. Mungkin kalau di sini ini karena tadi suhunya tinggi, gradien greenstone di sini itu udah kalau udah kedalamannya 50 kilometer lebih ini udah bukan litosfer lagi kan ya. Ini udah masuk ke zona astenosfer sebenarnya. Kalau astenosfer ya udah pasti dia banyak metamorf itu kan ya. Metamorf dan ultra basic lah di metamorf. Ini kan ya ini kedalaman yang kita kan 10 kilometer mungkin ini kan kedalaman ini air aja 10 meter kan kedalaman ini paling cuma 10 kilometer itu kan ya 10 kilometer lebih mah udah masuk astenosfer sebenarnya ini itu kan ya kalau litosfer sih mungkin masih di sini nih litosfer sebenarnya yang warna biru ini itu kan ya ini ada litosfer dari samudra kita apa oseanik itu kan ya. Ini hampir jarang sih zeolit segala macam pun. Nah, ini pun udah masuk zona metamorf sebenarnya kan ya. Di sini kan ya zeolit nih. Ini zeolit, akhirnya kan muncul-muncul di blueskis. Jadi zeolit bisa muncul di sini. Ini zeolit karena suhu tinggi suhu tinggi aja sebenarnya. Oke, nah zeolit, greenstone gitu kan ya. Kemudian ada apa namanya epidot, gitu kan ya, epidot, amfibolit segala macam. Nah ini itu kayaknya posisi ini di di mana sih ini kondisinya ada di kalian bisa ngebayangin ya di sinilah kondisinya gitu kan ya. Oke, dan ini juga gitu kan ya ini sama aja sebenarnya pengembangan dari sini untuk membedakan mana yang regional itu kan biasanya ya, tadi regional tuh benar ini kan daerah collision nih gitu kan ya daerah yang bisa nambah tinggi jadi posisi di sini tetap yang tadi tadi kan ya A tuh di sini tapi karena ini naik terus karena karena terjadi pembentukan orogenesa itu kayak pegunungan lipatan di sini ya akhirnya permukaannya makin tinggi kayak misalnya di bawah gunung apa namanya Alpen gitu kan ya Himalaya gitu kan terus naik ya berarti kan tanya posisi A di sini akan bertambah dalam bersama dalam gitu kan ya karena naik ini terus ini regional yang ini tadi eh, kontak yang ini adalah yang ekologis atau blueskis fases di sini untuk kan ya yang T tinggi P tinggi nah low T high P gitu ya blueskis segala macam ya kalau udah masuk ke dalam ya udah masuk ke apa ekologit dan kawan-kawan kan ya nah ini posisinya nah, sebenarnya di sini jarang sih gitu kan ya low T high T ini juga hampir jarang karena pasti akan banyak didominasi oleh batuan apa namanya hampir batuan beku sebenarnya di sini nantinya
Itu kan ya, hampir jarang lah sedikit. Karena kenapa? Karena ketika dekompresi melting, magma naik ke atas itu relatif cepat kan. Ini kan relatif encer kan ya, kalian sudah bahas di vulkano. Ya ketika naik ke atas ya dia mempengaruhi kanan kirinya tidak terlalu lama. Maka proses metamorfisnya pun tidak akan tidak mungkin derajat sangat rendah gitu kan ya. Mungkin kalau zeolitnya pun di sini lah gitu kan ya, di awal-awal karena sudah muncul udah beku menjadi batuan beku di sini gitu kan ya. Ini untuk kalian tahu aja gambaran posisi di mana sih ini ya, di alamnya lah di sini gitu kan ya. Jadi kalian ya nanti ya ini yang mungkin akan kita coba ujiankan gitu kan ya. Nah ini sudah, ini juga gambaran sama, yang sama dirangkum lah. Ini ini rangkumannya adalah ini gitu kan ya. Di mana proses ya apa ekologi segala macam itu kan yang hampir sama. Jadi kalau kalian mengerti ini ya kalian gampang lah membaca ini hampir sama. Ini pun gambaran yang sama itu kan ya. Nah tadi ini adalah mineral indeks ini. Gitu kan ya. Ini sebenarnya tadi sudah kita lihat tabel-tabelnya yang lebih detail kan ya. Nah, ini rangkumannya seperti inilah tabel-tabel dari kemunculan mineral ini. Jadi kalau kita batuan metamorf, kita punya mineral-mineral ini misalnya kan ya. Ya, kita ya punya di sini punya silimanit yang ekstrim. Oh, silimanit udah pasti ini derajat tinggi nih. Itu kan ya. Nanti derajat tinggi dia nanti protolitnya apa nih? Itu kan ya nanti akan kita lihat, oh protolitnya adalah dari batuan lempung. Tekannya lampuan lempung karena kan kebanyakan metamorfit apa sedimen itu batuan lempung lah misalnya kan ya. Nah seperti itu. Nah ini fasies-fasiesnya sama aja tadi gitu kan ya, sama dengan ini sebenarnya. Ini diulang-ulang aja dengan gambaran yang berbeda lah. Ini derajat dari mulai flat gitu kan ya. Berarti ini kan derajat semakin tinggi apa namanya suhu semakin tekanan semakin tinggi maka derajatnya akan semakin tinggi. Itu kan ya. Nah, ini teksturnya dari mulai apa namanya slaty kan ini sebenarnya ada tekstur nih pilit, kiss. Nanti ini mineral indeksnya apa itu aja sebenarnya. Kayak tadi blue skies karena kita warnanya biru, kebiruan, teksturnya skis gitu kan ya. Itu biru itu apa? Oh, glaukovan, glaukovan. Oh, biasanya munculnya di daerah ini. Nah, seperti itu. Atau green skis misalnya kan ya. Green skis, limanit lah misalnya kan kianit. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak untuk meta ini contoh blue skis itu kan ya. Ini karena kebanyakan dari mineral glaukovan gitu kan ya yang warnanya kebiruan kan ya. Kemudian ini eklogit. Nah, ini batuan metal paling derajat paling tinggi kan ya. Berarti kalian sudah kebayang. Berarti tadi mungkin munculnya mineral-mineralnya adalah silimanit gitu kan ya dengan kuarsa sedikit segala macam. Nah, ini mineral indeksnya ini. Nanti mineral-mineralnya ini yang akan muncul gitu kan ya. Ketika kita mencoba